Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Saka TV. Sekarang saya akan menceritakan bagaimana sejarah berdirinya masjid di Desa Lowong Gajah. Sejarah pendirinya masjid Desa Lowong Gajah. Alangkah baiknya sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Pada suatu hari, tatkala Ki Gede Pertapa dan para abdinya mengerjakan pembuatan pondok peguron dan sumur, datanglah serombongan orang-orang yang membawa 9 batang kayu jati. Rombongan itu dipimpin oleh Pangeran Patrawelang, salah seorang santri Sunan Kalijaga. Dalam versi lain menceritakan rombongan itu dipimpin oleh Sunan Kudus. Rombongan diterima baik oleh Ki Gede Pertapa. Mereka dipersilahkan beristirahat di pondok. Setelah saling berkenalan dan beramah tamah, Pangeran Patrawelang menceritakan maksud kedatangan mereka, sebenarnya mengirimkan 9 kayu jati untuk menyumbang pembangunan Masjid Agung Cirebon, yang menurut kabar masih kekurangan kayu. Mengetahui maksud tersebut, Ki Gede Pertapa memberitahukan bahwa pembangunan Masjid Agung Cirebon sudah selesai dan sempurna. Kekurangan kayu tiang untuk masjid itu telah dibuat oleh Sunan Kalijaga dengan membuat tiang dari tatal. Akhirnya, atas persetujuan bersama, kayu-kayu itu tidak jadi dikirimkan ke Cirebon dan diputuskanlah untuk membangun masjid di Pondok Peguron. Maka didirikannya masjid itu yang letaknya di sebelah selatan sumur yang sedang diselesaikan pembuatannya. Kayu-kayu itu dijadikan tiang-tiang utama masjid. Sekarang bentuk masjid telah mengalami perubahan total karena mengalami beberapa kali perbaikan. Akan tetapi kayu-kayu itu tetap dijadikan tiang utama masjid. Sekarang ada 4 tiang yang telah dicor. Itu di dalamnya ada kayu tersebut karena dianggap keramat oleh penduduk. Cikal bakal pemerintahan desa. Setelah tersiar kabar bahwa di hutan belantara Lowong Gede telah didirikan peguron dan dibuka padukuhan, maka berdatangan orang-orang daerah-daerah sekitarnya. Ada yang bermaksud berguru di peguron Lowong Gajah dan ingin menjadi murid Ki Gede Pertapa. Ada yang ingin sekedar mencari nafkah karena tanahnya subur untuk bercocok tanam, dan bahkan ada yang terus menetap menjadi penduduk di pedukuhan tersebut. Lama-kelamaan makin bertambah penghuni pedukuhan itu dan makin luas wilayah hutan Lowong Gede yang terus dibabat atau dibuka. Karena dirasakan perkembangan penghuni pedukuhan terus bertambah, maka oleh para pendiri pedukuhan dipandang perlu untuk menunjuk seorang yang dapat mengatur dan memerintah serta menjaga keamanan penghuninya. Kemudian diadakanlah rapat musyawarah hal ehwal pedukuhan atau pedesaan di suatu tempat. Sekarang tempat itu dikenal dengan sebutan Padisan, asal dari kata padesaan, hamparan tanah subur sebelah utara desa Pabuaran. Musyawarah Padisan tersebut menghasilkan beberapa keputusan perihal tata kehidupan bermasyarakat disebut Undang-Undang Padisan, dan menunjuk Ki Raksabumi, putra Tumenggung Jagabaya, yang menikah dengan Nyi Emas Cici putri Ki Gede Pertapa, menjadi kuwu
di Pedukuhan Desa Leuweung Gajah. Karena saat Ki Raksabumi diangkat menjadi Kuwu masih berumur muda, maka terkenal dengan sebutan Kuwu Bujang. Di dalam memimpin ketataharja dan keamanan penduduk, Ki Kuwu Bujang atau Ki Raksabumi dibantu oleh sesepuh Cikal Bakal selaku Junjang Karwat atau pelaksana yang menjunjung dan menunjang tata tentram penduduknya. Masa jabatan Ki Kuwu Raksabumi tidak diketahui kapan dimulainya dan kapan berakhirnya. Konon disebabkan silem atau menghilang. Tak berbekas, namun berdasarkan tuturan para sesepuh bahwa lamanya Ki Gede Raksabumi atau Kuwu Bujang memimpin Desa Leuweung Gajah ialah kira-kira sekitar 21 tahun. Dan setelah masa jabatan Kuwu Bujang berakhir silem. Di samping itu, wilayah Desa Leuweung Gajah mengalami pemekaran beberapa kali sampai dengan keadaan sekarang. Itulah sejarah pendirian Masjid Desa Leuweung Gajah, sekaligus menceritakan sejarah Desa Leuweung Gajah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.